Karena menjadi orang yang berilmu itu diperintah oleh Nabi kita. Beliau bersabda, kun aliman. Jadilah engkau orang yang alim. Jadilah engkau orang yang berilmu. Karena orang yang berilmu, orang yang alim, oleh Allah akan diangkat derajatnya ke derajat yang mulia. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Mujadalah ayat 11, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan berilmu di antara kalian dengan beberapa derajat. Jadi orang alim itu orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dipercaya oleh Allah untuk meneruskan, melanjutkan perjuangan dakwah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam mempertahankan, mensiarkan, mengajarkan, menyebarkan ajaran Islam di muka bumi. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada umatnya agar menjadi orang yang alim, agar menjadi orang yang berilmu, itu artinya Rasulullah melarang kepada kita agar jangan menjadi orang yang bodoh. Jadi Rasulullah ingin umatnya itu alim-alim. Rasulullah ingin mempunyai umatnya itu orang-orang yang berilmu, bukan orang-orang bodoh. Bagaimana mungkin kita bisa mengerjakan ibadah kepada Allah dengan sempurna kalau didasari dengan kebodohan, kalau tidak didasari dengan ilmu? Makanya beliau memerintahkan kepada kita kun aliman, kun penting ono siro iku aliman wong kang alim. Jadilah orang yang berilmu. Berarti kebalikannya, wala takun jahilan, dan janganlah engkau menjadi orang yang B-O-D-O-H alias mau jadi orang bodoh. Jadi orang bodoh itu kan ditipu orang. Para jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita oleh Allah sudah diberikan ilmu, diberikan pemahaman dalam seluruh berbagai macam disiplin ilmu pengetahuan agama, baik ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tasawuf, ilmu Quran, ilmu tajwid, ilmu tafsir, ilmu usul fikih, ilmu usuluddin, ilmu kalam, ilmu hadis, mustalahul hadis, ilmu alam, ilmu nahwu, ilmu sorok, dan lain sebagainya, ilmu kalam, ilmu paroid. Nah, ketika kita umpama oleh Allah sudah dianugerahi ilmu, sudah dikaruniai ilmu yang bermanfaat, yang barokah, maka tentu kita ingin menjaga ilmu kita, memelihara ilmu kita, jangan sampai hilang, jangan sampai ilmu yang ada pada diri kita tidak bermanfaat. Di antaranya orang yang ilmunya tidak akan bermanfaat, orang yang tidak akan mendapatkan keberkahan ilmu adalah orang yang ketika belajar dia nggak punya adab kepada gurunya, nggak punya kesopanan kepada gurunya, baik ucapannya, sikapnya, perbuatannya, tingkah lakunya senonoh, sembrono, serampangan, ceroboh. Di dalam kitab Taklim Muta'alim juga terdapat keterangan, man ada ustazahu faqad haramallahu alaihi barakatal ilmi. Barang siapa yang menyakiti hati gurunya, maka sungguh Allah benar-benar akan mengharamkan kepadanya barokah ilmu. Jadi ilmunya nggak berkah, ilmunya nggak bermanfaat. Buat apa ilmu banyak kalau tidak bermanfaat? Celaka, naudzubillah min.
daripada ilmunya sedikit nggak bermanfaat, lebih baik kan banyak bermanfaat. Buat apa banyak uang kalau tidak bermanfaat, daripada punya uang sedikit nggak bermanfaat, mendingan banyak ya dan bermanfaat. Setuju? Setuju. Itu sih maunya semua orang begitu. Ma'asyiral rahimahumullah wa hadakumullah. Nah, Rasulullah memberikan keterangan kepada kita. Kata beliau, man arada ayyah qadar alaihil ilma. Barang siapa yang ingin menjaga ilmunya supaya ilmunya tidak mudah hilang, supaya ilmunya terus keingat. Barang siapa yang ingin memelihara ilmunya supaya ilmunya barokah, manfaat, disertai hidayah, maka ia harus membiasakan menjaga 5 perkara. Fa'alaihi ayyulazima khamsata asya'a. Maka ia mesti membiasakan 5 perkara. Yang pertama, ini untuk menjaga ilmu ya, supaya ilmu kita terjaga, dijaga oleh Allah. Yang pertama, sholatul lail walau rakaataini. Sholat malam, sholat tengah malam, walaupun hanya 2 rakaat, yaitu sholat tahajud. Di tengah malam, baik jam 12 atau jam tengah 1 atau jam 1 atau jam tengah 2, 2/3 malam kita bangun. Untuk apa? Bukan untuk kencing. Ya kencing sih boleh, tapi setelah kencing apa? Setelah kencing wudu. Gak bisa hapus. Setelah kencing cebok dulu baru wudu. Setelah kencing langsung wudu, nggak cebok dulu. Atau nggak sempurna, ada najisnya. Tahajud, karena 1/2 malam Allah membuka pintu-pintu langit. Pintu langit 7 lapis langit itu pintu-pintunya dibuka oleh Allah. Kata Allah, barang siapa hambaku yang pada malam ini berdoa kepadaku, maka akan aku ijabah doanya. Yang minta sehat, maka akan aku sehatkan badannya. Yang minta dunia, maka akan aku kabulkan permintaannya. Jadi salah satu di antara saat waktu yang paling mustajabah, waktu diijabah doa, di antaranya setiap selesai sholat 5 waktu dan pada waktu tengah malam. Itu sangat mustajabah. Makanya para nabi, para rasul, para sahabat nabi, para wali, orang-orang soleh dulu setiap tengah malam bangun tahajud mendekatkan diri kepada Allah. Ulah katangkal urang mah kudaan kumaha, urang penting jemplang jempling. Simpuring hayang ngisi. Mereka luar sieun ku anjing. Ayeuna kuring ngisi dina piring. Isuk-isuk adi kuring. Hayang odading. Disangkana odading. Padahal tai kuring. Dukur peuting. Didahar ku adi kuring mabok. Tengah malam, Bang. Itu perintah Allah, wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dan dari sebahagian malam, tengah malam, bertahajudlah engkau, kata Allah. Dirikanlah tahajud tengah malam sebagai ibadah sunnah tambahan. Moga-moga Tuhan Allah akan mengangkat derajatmu ke tempat yang mulia, ke tempat yang terpuji.
Kalau kamu bisa istiqomah tahajud, pasti derajat kamu akan diangkat oleh Allah. Pasti hidupmu akan sukses dunia dan akhirat. Kebanyakan orang-orang yang sukses hidupnya dunia akhirat adalah orang-orang yang nggak pernah meninggalkan sholat malam, sholat tahajud. Walaupun rakaat, insya Allah kalau kita mampu setiap malam melakukan sholat tahajud 2 rakaat, insya Allah ilmu kita akan dijaga oleh Allah. Ilmu kita akan bermanfaat, ilmu kita akan berkah, hidup kita akan dibutuhkan oleh orang banyak. Banyak orang yang butuh ilmu kita. Para jamaah itu yang pertama, masih ada waktu? Berapa menit lagi? 4 menit lagi. Baik, kita persingkat. Yang kedua, wasiwaku. Biasakan bersiwak. Bersiwak itu menggunakan kayu arok. Kayu arok, kayu yang biasa digunakan untuk bersiwak. Itu sunnah Rasulullah. Rasulullah itu selalu bersiwak. Kalau mau sholat bersiwak, mau makan bersiwak, setelah makan bersiwak, mau baca Quran bersiwak, setelah baca Quran bersiwak, mau menerima tamu bersiwak, mau ngajar bersiwak, mau tidur bareng sama istrinya bersiwak, mau tidur bersiwak, bangun tidur bersiwak. Bersiwak, tapi sebelum bersiwak gosok gigi dulu, pakai sikat, pakai odol. Nah sekarang langkah orang yang mengerjakan siwak. Padahal kata Nabi, rakaatani disiwakin afdalu min sab'ina rakaatan diberi siwak. Melakukan sholat 2 rakaat dengan disiwak terlebih dahulu itu jauh lebih afdal, jauh lebih utama daripada melakukan sholat 70 rakaat tanpa bersiwak terlebih dahulu. Dan orang yang membiasakan bersiwak, manakala sakaratul maut, dicabut nyawanya oleh malaikat Jibril, dicabut nyawanya akan dimudahkan, akan diringankan, rasa sakitnya akan dikurangi. Sebab dicabut nyawa teh nyeri, dicabut nyawa teh nyeri, nyeri badan dikabiri hirup bari dirajang para absari. Dicabut nyawa itu sakit, lebih sakit daripada tubuh kita dibacok dengan pedang yang sangat tajam sebanyak 300 kali bacokan. Lebih dari itu, saking sakitnya dicabut nyawa, orang tersebut nggak kuat nahan sakit sampai mati tuh. Sakit nggak kuat nahan sakit, dicabut nyawa, akhirnya mati. Pasti kita semuanya akan mengalami dicabut nyawa. Insya Allah yang setiap malam Senin dulu istiqomah di pengajian rutin, alhamdulillah insya Allah meninggal dunia dalam keadaan husnul, diampuni segala dosa-dosanya dan dicabut nyawanya oleh Allah, diringankan rasa sakitnya. Di alam kuburnya mendapatkan nikmat kubur, diterangkan alam kuburnya, diluaskan alam kuburnya, dilapangkan alam kuburnya. Di akhirat dijadikan ahli surga, dikumpulkan dengan orang-orang mulia di dalam surga. Itulah keuntungan orang yang istiqomah duduk di pengajian. Mereka yang tidak mau duduk pengajian nanti di hari kiamat akan menyesal. Tapi penyesalan kita di hari kiamat sehebat apapun tidak ada artinya, tidak ada gunanya, percuma, terlambat. Yang kedua, yang ketiga, dawam wudu. Biasakan selalu punya wudu. Itu untuk menjaga ilmu. Biasakan selalu punya wudu, kemanapun dimanapun kita selalu punya wudu. Kentut batal, wudu lagi. Kentut batal, wudu lagi. Kentut, wudu, kentut, wudu, kentut, wudu, kentut, wudu. Pokoknya judulnya si kentut dan si wudu. Itu yang ketiga. Kita persingkat. Yang keempat, bahkan kalau bisa kalau mau tidur wudu dulu, itu sunnah Rasulullah. Cuma kalau kita berwudu mau tidur, niat wudunya begini,
nawaitul wudu'a lin naumi lillahi ta'ala. Nawaitul wudu'a lin naumi lillahi ta'ala. Aku niat berwudu untuk tidur karena Allah Ta'ala. Maka begitu tidur wudunya nggak batal karena niat wudunya untuk tidur bukan untuk sholat. Tapi kalau niat wudunya untuk sholat, nawaitul wudu'a di robil hadasil asgori fardhu lillahi ta'ala. Aku niat wudu menghilangkan hadas kecil dari badanku, wajib kepada Allah Ta'ala. Kemudian tidur, begitu tidur batal wudunya karena niat wudunya untuk sholat bukan untuk tidur. Nah, Rasulullah tidur selalu dalam keadaan punya wudu. Itu yang ketiga, untuk menjaga ilmu, biasakan selalu punya wudu. Kalau punya wudu kita terjaga. Bersentuhan dengan perempuan nanti, dan kita batal gitu kan. Gitu. Orang yang selalu punya wudu, kemanapun dia pergi, dimanapun dia berada, akan selalu dikawal oleh malaikat rahmat. Malaikat rahmat selalu dekat kepada hamba Allah yang dalam keadaan selalu punya wudu. Yang keempat kita persingkat, yang keempat adalah al-qulul litaqwa lali syahwat. Biasakan kalau makannya itu dasarnya karena takwa bukan karena hawa nafsu. Kita kadang-kadang kebanyakan makan dorongan hawa nafsu. Sampai makannya aja cepet banget, sampai nggak dikunyah lama-lama, tulang ditelan, keselak akhirnya, sampai kegigit lidahnya, makannya tergesa-gesa, terburu-buru, nggak tenang, sampai lupa baca bismillah, apalagi doa makan. Nah, makannya pakai niatnya begini, nawaitul akla littaqwa wa liquwatil ibadah lillahi ta'ala. Itu niat makan. Aku niat makan karena takwa dan karena supaya kuat beribadah karena Allah Ta'ala. Insya Allah makannya berpahala kalau didasari niat. Makan itu kan hukumnya mubah, nggak berpahala. Tapi kalau pakai niat jadi berpahala, jadi ibadah. Jadi niat makannya awaitul akla littaqwa wa liquwatil ibadah lillahi ta'ala. Kemudian kita baca doa, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Kemudian kita baca 4 asmaul husna supaya kita oleh Allah dikasih akal yang cerdas. Ya Habib, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah. Ditutup dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian itu nasinya, sayurnya. Nah, insya Allah kalau dibiasakan seperti ini, nanti kita oleh Allah akan dikasih kecerdasan akal pikiran. Jadi akal pikiran cerdas, cemerlang gitu, nggak butek, nggak tumpul, cepat memahami pelajaran, cepat hafal pelajaran. Diamalkan nggak ini? Enggak pasti, karena baru tahu. Jadi pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian kedua niat, nawaitul akhlak littaqwa wa liquwatil ibadah lillahi ta'ala. Aku niat makan karena takwa dan karena supaya kuat beribadah karena Allah Ta'ala. Kemudian baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzaban. Kemudian kita baca ya Habib, ya Hakim, ya Wakil, ya Allah. Ditutup la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kemudian tiup makanannya. Insya hafal ya. Itu yang kelima untuk menjaga ilmu. Yang kelima sekarang untuk menjaga ilmu, at-taqwa fi sirri wal alaniyah. Bertakwa kepada Allah baik di tempat sepi maupun di tempat ramai. Baik sedang sendirian nggak ada orang maupun banyak orang di tempat ramai, tetap kita bertakwa kepada Allah. Rasulullah bersabda, fear Allah Subhanahu wa taala, fear to God Allah Subhanahu wa taala wherever you are. Yes. Artinya bertakwalah kalian kepada Allah wherever you are, di mana saja kamu berada. Kalau kata Nabi, ittaqillaha haitsu ma kunta. Bertakwalah engkau dimanapun engkau berada. Sedang sendirian bertakwa, banyak orang ramai bertakwa, di tempat terang bertakwa, di tempat gelap bertakwa, di masjid bertakwa, di luar masjid bertakwa. Takwa jangan di dalam masjid doang, di dalam masjid takwa banget, di luar masjid nyolong sendal.
Itu kan apa namanya? Tolong. Baik, kita tutup kali kita malam ini dengan ucapan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa